Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gunung Kijang, yang hal ini diwakilkan oleh Bapak Suli Adriansyah SPDI sekaligus sebagai CGP Angkatan ke-7. Yang kami hormati Bapak dan Ibu CGP Angkatan ke-10 SMK Negeri 1 Gunung Kijang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta kegiatan diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita pada hari ini dapat berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan ke-10 SMK Negeri 1 Gunung Kijang dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beriring salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kami akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan materi. Kemudian yang kelima adalah dokumentasi sekaligus ditutup dengan acara penutup. Baiklah, memasuki acara kedua, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Syafrinal SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara diseminasi budaya positif ini, mari kita sama-sama membacakan doa agar acara kita ini berjalan lancar dan berkah. Untuk itu, mari kita mulai dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafrinal SPD. Baiklah, acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gunung Kijang, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakakurikulum SMK Negeri 1 Gunung Kijang. Kepada Bapak Suli Adriansyah SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10,
Bapak Ibu, rekan Majelis PU dan guru dan PU dan teman-teman berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat karunia kita dapat berkumpul pada hari ini pada acara diseminasi budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan ke-10. Tak lupa juga salam dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala alihi. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, guru penggerak ini merupakan ujung tombak dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Karena guru penggerak ini adalah agen perubahan yang tidak hanya bertugas untuk mengajar, tapi juga untuk menginspirasi dan membentuk karakter siswa. Jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk terus menumbuhkan dan menyebarluaskan budaya positif di lingkungan pendidikan kita. Karena budaya positif adalah fondasi dari sebuah lingkungan belajar yang kondusif. Melalui budaya positif ini kita dapat menciptakan suasana yang mendukung perkembangan potensi setiap peserta didik, karena hal ini mencakup beberapa aspek, mulai dari nilai kebersamaan, saling menghormati, kerjasama hingga integritas dan kejujuran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengapresiasi Bapak Ibu calon guru penggerak, Pak Al, Bu Ini, dan Bu Lili yang telah berkomitmen untuk menjadi bagian agen dari perubahan besar ini sebagai calon guru penggerak. Karena peran Bapak Ibu sangat vital dalam membentuk generasi masa depan yang lebih baik. Melalui semangat dan dedikasi serta inovasi yang Bapak Ibu berikan, saya yakin pendidikan di Indonesia, khususnya di SMK Negeri 1 Gunung Kijang ini semakin maju dan semakin berkembang. Bapak Ibu yang berbahagia, acara diseminasi ini bukan hanya sekedar seremonial atau ngomong-ngomong belakang, tetapi merupakan wadah bagi kita untuk mencari ilmu, pengalaman, dan praktik baik dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya berharap untuk kita ini, saya sendiri sebagai peserta di sini dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya pada acara ini, dan nantinya kita bisa terapkan pada pembelajaran kita masing-masing. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah memberikan kontribusi menjalankan acara ini, menyediakan kami konsumsi, makan dan minum. Semua kami berterima kasih, dan semoga yang Bapak lakukan hari ini, Bapak Ibu lakukan hari ini menjadi langkah nyata dalam menunjukkan pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia dan khususnya SMK Negeri 1 Gunung Kijang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suli Adriansyah SPDI. Baik, acara selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh 3 pemateri. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Bapak Syafrinal SPD, pemateri kedua yaitu Ibu Lydia Adrianita Syah SPD, dan pemateri ketiga yaitu Bu Dini Widiatama SPD. Kepada Bapak Syafrinal SPD kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya awali dengan sebuah pantun. Jauh dari Pulau Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga acara ini mendapat berkah. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan memaparkan
materi berkaitan dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang bertemakan dengan budaya positif. Pada modul ini terdapat 6 materi inti, ya. Terdapat 6 materi inti. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga retribusi. Nah, dari 6 materi inti ini akan kami paparkan 2 masing-masingnya, karena kami terdiri 3 orang yang akan menyampaikan, berarti 2 masing-masingnya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai pertanyaan pemantik, ya, sebagai pertanyaan untuk menggali apa itu budaya positif, ya. Kemudian yang kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, kalau kita lihat tentu budaya positif sering kali kita lakukan. Mungkin senyum saja, bersalaman mungkin, atau menegakkan disiplin itu sudah budaya positif sebenarnya. Next. Nah, apa itu budaya positif? Yaitu kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan dilatih untuk bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Tentu sudah, ya. Mungkin belum keseluruhan, tapi di antaranya ada senyum, salam, sopan, santun, ya. Ada yang diberi 5S, ada yang 4S, ada yang 3S, macam-macam itu. Kemudian melaksanakan kegiatan keagamaan, ada literasi, infak Jumat, gotong royong, menghargai keberagaman dan toleransi. Ya, itu berbagai budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Mungkin ada lagi yang mau kita kembangkan, mungkin nanti bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Nah, ketika kita mendengar kata disiplin itu adalah maknanya positif, ya, sebenarnya. Untuk mendidik anak agar memahami bagaimana perilaku yang pantas, untuk membangun kesadaran, dilatih untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Apakah anak itu perlu dihukum? Gimana kira-kira? Itu nanti akan ada berbagai sudut pandang yang mungkin berpendapatnya beda-beda. Nanti di dalam sesi diskusi akan bisa kita lakukan. Namun kita akan memaparkan inti daripada materi ini. Tujuan utama mendisiplinkan adalah agar anak memahami tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan secara umum yang berlaku untuk semuanya, menembus lintas batas keberagaman. Adapun nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Contohnya tanggung jawab, keadilan, rasa syukur, berprinsip, berintegritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai-nilai ini bisa digunakan ketika kita membuat keyakinan kelas. Ya, jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya positif itu bisa kita kembangkan dan kita sepakati di dalam sebuah keyakinan kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materi inti yang kedua yaitu teori motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul
timbul pada diri seseorang. Ada 3, ya. Teori manusia ada 3. Teori motivasi menghindari keyakinan dan hukuman. Kenapa orang melakukan sesuatu? Karena ada 3 sebab. Ya, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita melakukan sesuatu mungkin tidak nyaman atau takut dihukum. Jadi siswa kita melakukan sesuatu, kenapa mereka melaksanakan upacara bendera belum dari kesadarannya, tapi karena takut melanggar aturan sehingga mendapat sanksi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan itu bukan hanya berupa benda, mungkin berupa kata-kata pujian dan seterusnya. Nah, kemudian orang melakukan sesuatu bisa saja mengharapkan itu. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian yang berikut, teori motivasi yang 3 tadi, karena ada faktor motivasi eksternal dan internal. Dan yang ketiga itu karena tidak ingin ditegur oleh guru atau kepala sekolah. Ya, itu kenapa mereka melakukan sesuatu? Karena mungkin takut dihukum, takut ditegur, takut diberi sanksi dan segala macam. Nah, ini faktor motornya masih dari faktor eksternal. Kemudian yang kedua, karena ingin dapat pujian atau penghargaan. Ini masih faktor karena ada penghargaan. Ketika penghargaan tidak diberikan bagaimana? Ketika mereka tidak dikasih hadiah bagaimana? Maka hal ini masih dikategorikan kepada faktor yang pendorong dari faktor luar atau faktor eksternal. Kemudian yang ketiga, karena ingin menghargai waktu, karena menghargai diri sendiri sebagai teladan, ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu hendaknya berdasarkan dari kesadaran diri kita sendiri dan untuk menghargai diri dan prinsip kita sendiri. Nah, mungkin itu paparan materi dari yang pertama dan yang kedua. Untuk selanjutnya mungkin ke Bu Lili, silakan Bu. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemaparan materi disiplin positif. Cuma sebelum saya lanjut, boleh nggak kita ice breaking dulu? Boleh ya. Biar nggak jenuh ya, duduk aja kita ice breaking dulu. Tapi ice breakingnya duduk aja lah. Oh, maunya goyang-goyang ya? Maunya oh, ice cream. Ice cream. Jadi kita akan bermain kipas, kapas, kupas. Kipas, kapas, kupas. Jadi perhatikan baik-baik. Ini kipas, yang ini kapas, kalau yang ini kupas. Ulang belum ya? Oke, jadi yang ini kipas, ini kipas, yang ini kapas. Kalau yang
Ya, bukan kelingking, bukan jarinya, tapi kosa kata. Oke, jadi cluenya. Oh baru, iya. Ayo, tepuk tangan dong. Oke, kita akan lanjut ke keyakinan kelas. Perhatikan Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kenapa kira-kira itu kita harus pakai helm? Untuk keselamatan. Ya kita tahu untuk keselamatan. Tapi pernah nggak kita, misalkan nih saya mau ke Bangka nih, nggak usah lama kayak gitu. Pernah. Kenapa? Karena dekat aja. Terus kalau di kota, kenapa kok dekat aja kita harus pakai helm? Oke, karena banyak Pak polisi. Emang kalau banyak polisi kenapa? Oke. Jadi peraturannya itu kalau nggak pakai helm kena gitu ya. Jadi kalau nggak pakai helm kena tilang. Nah, kalau misalkan gitu, berarti kalau untuk keselamatan tadi apa? Iya, seharusnya kita paham bahwa kalau tidak pakai helm itu untuk merugikan diri sendiri. Kita yakin bahwa kalau kita nggak pakai helm itu merugikan diri sendiri. Kita yakin, tapi kita tetap mengikuti aturan yang ada, bukan keyakinan dari diri. Padahal kita yakin kalau itu, kalau kita pakai helm ya kemungkinan kita selamat ya kalau kita misalkan ada apa-apa. Tapi yang kita abaikan itu, yang kita turuti peraturan kalau tidak pakai helm kena tilang. Jadi itulah kenapa harus keyakinan, kenapa bukan peraturan. Jadi kalau peraturan itu dari eksternal, jadi ada karena orang lain. Tapi kalau keyakinan dari dalam diri kita, ya. Oke. Next Pak, jadi sama kayak tadi yang mencuci masker, kenapa harus pakai masker, kenapa harus pakai tangan? Oke, tadi jadi nilai kebajikannya apa tadi kalau kita pakai helm itu keselamatan. Sama kalau pakai masker tadi apa nilai kebajikannya? Kesehatan, bisa tetap sehat tanpa tertular penyakit. Oke, next Mbak. Oke, ini tadi sama ya. Jadi nilai kebajikannya keselamatan dan kesehatan. Oke, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam atau memotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu dari dalam dirinya. Jadi dia yakin, kalaupun nggak ada peraturan, kalaupun nggak ada apa, tapi kalau yakin dari dalam dirinya ya tetap dilakuin. Nggak harus ada konsekuensi dari peraturan tersebut. Oke, nah inilah keyakinan kelas. Bagaimana sih pembentukannya? Kalau biasanya kan kalau peraturan kita buat sendiri ya. Kita buat sendiri, harus dipatuhi oleh siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, kita bekerja sama. Kamu maunya apa sih? Misalnya kalau keyakinan ini di kelas maunya apa nih? Sebelum kita lanjut nih, misalnya kalau telat maunya apa? Jadi kita tanya dulu ke siswanya. Konsekuensinya apa nih kalau misalnya seperti ini? Jadi seperti itu. Kalau peraturan kita ya membuat siswa cuma menjalankan. Tapi kalau keyakinan kelas dari kesepakatan bersama, terus dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif, terus berupa pernyataan universal. Universal ini artinya kita yakini bersama bahwa itu benar. Terus melibatkan semua warga kelas atau warga sekolah. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada dua kesepakatan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Dari dua ini ada yang warna hijau, ada yang warna putih. Kira-kira yang mana termasuk keyakinan kelas? Kelihatannya Bu. Apakah yang
berwarna hijau, apakah yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri? Kira-kira yang mana keyakinan kelas di sini? Oh ya, putih. Alasannya apa, Bu? Oh, jadi ada membuatnya kesepakatan berdua. Ada yang mungkin ini yang lain? Ya. Kita melihat yang hijau kurang ya, Bu ya? Kurang apa ya? Nggak kelihatan. Kira-kira ada lagi? Jadi benar kata Bu Tuti, yang keyakinan kelas adalah yang di sebelah, karena di situ ada kesepakatan antara guru dan murid. Terus ada kata-kata kebajikan, di situ ada kata semangat, ada saling menyayangi, jadi ada peduli. Jadi di dalam keyakinan kelas itu kita harus mencantumkan kata-kata kebajikan. Lanjut perhatikan Bapak Ibu, juga kurang besar ya, apa ya? Misalkan peraturannya gini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Berarti kalau misalnya kata-katanya berarti kami bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi kata-katanya lebih positif daripada peraturan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang kami sudah buat. Saya nggak kebaca. Jadi yang pertama itu kami semangat dalam belajar. Terus yang kedua kami jujur dan percaya diri. Kalau peraturannya tidak boleh nyontek, tapi keyakinan kelasnya kami jujur. Jadi kalau keyakinan kelas itu nggak boleh terlalu banyak. Tapi kalau misalkan kami jujur, berarti sudah mewakili, nggak boleh menyontek atau apalagi ya. Terus kami saling menyayangi, kami mengerti oleh toleransi, kami saling berbantu dan bekerja sama karena ini mengutamakan sopan santun. Inilah salah satu keyakinan kelas kemarin kami buat sama anak kelas 12 di kajian. Jadi kesimpulannya, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan dalam kelas dapat menjadikan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadikan budaya positif di sekolah. Hal pertama yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku warga sekolah adalah membuat keyakinan dalam kelas. Jadi hal pertama yang dilakukan itu membuat keyakinan dulu dalam kelas, kemudian ke warga sekolah. Oh iya, maaf, saya nggak sadar. Oke, baik, kita masuk ke materi berikutnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada soal, coba Ibu baca. Ibu Ria, guru wali kelas 10A, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak di kelas 10A datang melapor mengeluhkan Agus yang seringkali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Jika Ibu sebagai Ibu Ria, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan kepada Agus? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira apa yang dilakukan Bu Tati? Menasihati tidak meminta-minta kepada temannya. Tidak meminta-minta kepada temannya, karena kalau meminta-minta itu memalukan juga. Jadi memberi nasihat kepada Agus supaya tidak meminta-minta, karena meminta-minta itu hal yang tidak baik, gitu ya Bu ya. Mungkin ada pendapat lain Bu Widi? Oh, oke. Bu Widi mungkin
bertanya kepada siswa tersebut apa penyebabnya dia bisa menjadi teman. Jadi mencari tahu dulu ya, cari tahu dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain lagi? Unur? Sama siapa? Oh, sama Keteti. Oke, coba. Oke, jadi kalau dalam konteks penerapan disiplin positif, Buria sebaiknya mencari tahu dulu. Jadi sama seperti Bu Yubi tadi, mencari tahu dulu kenapa sih Agus melakukan tindakan tersebut. Apa sih kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus? Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, artinya bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang. Membaca tapi dia bahasa Inggris, jadi tak rasa kasih sayang. Yang ketiga, power atau kekuasaan atau pengen diakui. Terus ada kebebasan, terus ada kesenangan. Nah, kita perhatikan yang pertama, survival. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, teman Agus menjadi perhatian Agus. Jadi dia cari perhatian nih. Dia suka-sukanya cari perhatian. Iya. Yang ketiga, dia merasa hebat. Kalau saya ambil makanannya, nakut-nakutin lah. Dia merasa hebat. Terus yang keempat, Agus merasa bosan dengan yang dibawakan oleh orang tua karena selalu bekal yang sama. Jadi dia pengen yang berbeda dari yang dibuat mamanya. Kayaknya punya kawan saya itu lebih enak nih. Makanya dia minta-minta terus. Jadi seperti itu. Terus ada fun. Dia senang aja nih kalau ngusik temannya. Diambil makanan temannya, kan temannya pasti teriak nih. Agus nih gini-gini. Berarti itu fun. Atau dia senang menjahilin teman. Jadi itu ya Bapak Ibu, ada 5 kemungkinan kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi apabila seorang anak itu melakukan suatu pelanggaran. Baik, itu aja. Kalau ini hanya menjelaskan dari yang 5 tadi, yang 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Bu Dini Widiatana. Terima kasih untuk Saya dan Ibu Dini. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ternyata kita sebagai guru ini punya 5 posisi kontrol dalam pendidikan, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tentunya Bapak dan Ibu sudah memahami nih, kita berada di posisi mana yang sering kita lakukan, di penghukumkah, di pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau di posisi kontrol manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya mengambil kasus yang sangat sederhana sekali, tapi ini sudah menjadi PR buat kita bersama. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, apabila kita di posisi kontrol sebagai penghukum, maka kalimat yang tersampaikan akan seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kemudian hasilnya, apa hasilnya? Kemungkinan murid marah dan mendendam serta berperilaku agresif. Nah, sekarang kita masuk di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalimat yang tersampaikan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu nak, ibu kecewa padamu nak. Hasilnya murid merasa bersalah karena merasa mengecewakan bapak dan ibu guru dan merasa orang paling gagal. Kemudian di posisi kontrol teman, ayolah yang tertib nak, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah.
Hasilnya murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Di sisi negatifnya, murid menjadi bergantung terhadap guru tersebut. Kemudian masuk di posisi kontrol pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Dan di posisi manajer ini adalah posisi yang kita harapkan disampaikan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu ini? Hasilnya, murid akan bertanggung jawab dan mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Bapak Ibu, dari kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini kontrolnya itu masih dari luar, dari eksternal, bukan dari dalam dirinya. Lanjut, Pak. Di sini saya mencontohkan ada kasusnya seperti ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Itu perintahnya Bu Dani. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa menjawab soal ini? Begitu kata Bu Dani. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani menjawab lirih, mana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya diam membisu. Nah Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat dari contoh kasus tersebut, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya ke Fajar. Tadi ada 5 posisi kontrol. Jadi kira-kira di posisi kontrol mana Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Oke, kemudian, nah di posisi kontrol membuat rasa bersalah itu terdapat pada kalimat, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Itu adalah di posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi Fajar tidur-tiduran, bermalas-malasan, acuh tak acuh dengan pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Fajar pada saat itu, Bapak Ibu? Ya. Tadi ada teori motivasi, ada kebutuhan akan kesenangan. Kemudian, kira-kira apa yang menjadi alasan Fajar untuk melakukan tersebut? Next. Nah, jadi kira-kira nih kita kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar adalah yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin mendapatkan perhatian dari guru maupun dari teman-temannya. Kemudian ada kebebasan, kemungkinan si Fajar ini merasa bosan dengan pelajaran bahasa Inggris. Ini menjadi PR sebagai Bu Dani untuk membuat pelajaran itu lebih menyenangkan, lebih interaktif lagi. Nah, yang ketiga adalah kesenangan. Mungkin karena dia merasa bosan seperti itu. Kemudian naik dulu Pak Al. Nah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan dan jelaskan. Kemudian lanjut di pertanyaan selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, ketika Bu Dani di posisi pemantau, maka Bu Dani akan menyampaikan hal seperti ini. Fajar, tahukah kamu kewajiban murid itu apa? Lalu, benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Kemudian yang kedua,
kedua, Fajar, tahu kan konsekuensinya apa kalau tidak memperhatikan materi yang Ibu sampaikan? Kemudian tindak lanjutnya, apabila kita menjadi kepala sekolah, yaitu mencari tahu latar belakang dan alasan dari Fajar. Kemudian kita melakukan home visit atau kunjungan rumah agar ada perbaikan dari Fajar serta memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Yang kedua, melakukan pendekatan personal dengan memanggil Bu Dani dan Fajar di waktu yang berbeda untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan antara Bu Dani dan Fajar dengan menggunakan tahapan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan 5 posisi kontrol guru itu tadi. 5 posisi kontrol dari penghukum, pembuat rasa bersalah ini mendorong anak didik kita, murid kita pada identitas gagal. Nah, kemudian idealnya kita itu di mana? Idealnya adalah di posisi manajer. Nah, kalau di posisi teman itu murid akan melakukan banyak alasan-alasan. Kemudian kalau di posisi pemantau itu kita bisa menghitung dan mengukur kemampuan muridnya. Ketika di posisi manajer kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa yang melatar belakangi siswa kita melakukan tindakan atau perilaku yang melanggar peraturan sekolah. Lanjut. Nah, di sini adalah kita menggunakan pendekatan restitusi untuk membantu permasalahan peserta didik. Nah, pendekatan restitusi itu apa? Itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu sendiri. Jadi kita mengajarkan kepada siswa bukan karena kesalahan, tapi kita bagaimana membantu siswa untuk belajar dari kesalahan itu dan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, untuk restitusi ini memperbaiki hubungan merupakan tawaran bukan paksaan dan menuntun anak untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan tindakan dan berfokus pada solusi. Karena kita mengajarkan anak untuk menemukan sendiri solusinya ketika menghadapi permasalahan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini Bapak Ibu ada perbedaan terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman yaitu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR, tapi kita memberikan hukuman yang ini tidak relevan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, kalau konsekuensi ini memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini masih relevan dengan pelanggaran yang dibuat oleh anak didik. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, nah restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah terbentuk di masing-masing kelas itulah yang menjadi pedoman kita untuk melaksanakan restitusi. Guru terbuka dan saling menghormati dirinya dan orang lain. Nah, segitiga restitusi ini merupakan tahapan untuk membantu penyelesaian masalah siswa. Ada 3 tahapan. Tentunya Bapak dan Ibu di sini sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Mungkin baru memahami bahwa ini loh yang dimaksudkan segitiga restitusi. Tapi sebetulnya Bapak dan Ibu sudah melakukannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, pada menstabilkan identitas, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Ya, kamu bukanlah satu-satunya yang melakukan kesalahan. Itu kita stabilkan dulu identitas anak ketika mereka melanggar peraturan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, pasti ada yang melatar belakangi
Selamat pagi Jen. Pagi juga Bu. Bagaimana kabarmu hari ini nak? Sehat Bu. Jen, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Ovi ya? Iya Bu, habis kesal sih. Mengapa kesal? Ovi terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga ikut dicontek. Oh begitu, wajarlah marah dan kesal. Jika Ibu di posisimu, Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ovi? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Ovi dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya. Di sini adalah memvalidasi tindakan yang salah. Iyalah Bu, masa saya diam saja? Kan sudah susah payah mengerjakan. Tapi Ovi hanya nyontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya, kamu wajar marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja. Di sini Bu Mai berusaha untuk merefleksikan, kalau dalam teknik konseling ini adalah merefleksikan perasaan si Jen. Kemudian Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul atau berkata kasar. Jen, ya Bu. Sekarang coba kita pikirkan tindakanmu sampai menggebrak meja. Apakah menurut kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Ini sudah pada tahap menanyakan keyakinan. Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya, betul. Saling menghormati antar teman dan tidak berkata kasar itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, jawab si J. Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus selalu bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada yang mencontek, saya akan melaporkan pada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu. Tepat sekali tindakanmu. Semangat ya. Sekarang Jen kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ini adalah contoh percakapan yang menggunakan sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Semoga kita bisa mengamalkannya, semoga kita bisa menerapkannya bersama anak didik kita. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Guru diharapkan mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana dirinya sebagai seorang among, yaitu pada posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan dalam penyelesaian masalah, hendaknya kita menggunakan segitiga restitusi. Baik, itu pemaparan dari kami terkait dengan budaya positif yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu. 10 menit. Karena tadi dibuka dengan pantun, maka saya akan menutupnya dengan pantun. Mencintai hanya sebatas angan. Tak terima dia sudah di pelaminan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Masih ada satu lagi, duduk sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, ke Ibu Jadi Bawani. Baiklah, terima kasih pemaparan materinya oleh Bapak Syafrinal, Bu Lili dan Bu Dini. Alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positif CGP angkatan 10 SMK Negeri 1 Gunung Kijang telah berakhir. Oh baiklah, untuk sebelum kita tutup acara ini kita akan melaksanakan diskusi bersama. Sesi tanya jawab kami buka untuk 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu peserta. Kami persilakan raise hand yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan Bu, masih ada durasi kita lebih 10 menit. Oh iya, Bu Yufi ada ya? Mau bertanya? Bu Yufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema diseminasi. Hari ini sangat luar biasa menurut saya, karena ini semua hal yang kita lakukan di sekolah. Terlebih menurut saya pribadi
bagian terakhir segitiga restitusi. Nah, yang saya tanyakan, ada pada saat terjadi kasus gitu di sekolah, yang paling berat menurut saya itu maksudnya kestabilan guru dulu yang menghadapi masalah itu juga harus oke, ya, harus katakanlah harus di situasi yang baik, karena pada saat situasi tidak baik, proses penanganan kasus itu justru malah membuat katakanlah melemahnya keyakinan kesepakatan bersama itu tadi. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah Bapak Ibu pernah merasakan di posisi itu? Kemudian trik yang paling jitu itu pada saat itu bagaimana? Mungkin kita bisa berbicara. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Langsung ya. Ya, langsung aja Pak Syafrin. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas anggapan dari Ibu Tutik yang berkaitan dengan kondisi gurunya, begitu ya. Bukan kita hanya berfokus kepada kondisi siswanya. Sebenarnya benar juga, karena memang pada situasi itu kedua-duanya memang harus kita dalam situasi yang benar-benar kondusif, begitu. Kadang-kala kita juga di rumah punya persoalan, ada persoalan pribadi, persoalan lain-lain, sehingga terbawa-bawa. Kadang-kadang anak salah sedikit saja langsung marah, gitu ya. Nah, inilah yang perlunya kita sebagai seorang guru perlu memahami teori kontrol terhadap hal ini, terhadap kesalahan atau perilaku siswa yang memang menurut kita belum tepat pada tempatnya, gitu. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, ada 5 posisi kita, gitu ya. Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, pada posisi-posisi itu sebenarnya posisi itu bisa kita terapkan sebenarnya. Tidak hanya kita pada posisi manajer. Kadang-kala bisa kita posisi kita sebagai teman, bisa juga. Kadang-kala dalam kondisi tertentu kita berada pada posisi penghukum. Jadi, namun yang paling ideal itu kan di posisi manajer, karena di posisi manajer itu kita sudah melakukan beberapa tahap sebelumnya. Nah, bagaimana dengan kondisi guru? Nah, ini kan kembali kepada kitanya. Memang ketika kita sedang menangani sebuah kasus, memang kita harus benar-benar memperlinasi dulu diri kita sebenarnya, sehingga emosional, kemudian situasi kondisi itu harus sesuai juga. Kalau enggak mungkin bisa ditahan dulu sampai kondisi betul-betul kondusif untuk menangani kasus. Nah, itu mungkin itu sebagai tanggapan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau tambahkan, silakan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Safrina, bahwa di kelima posisi itu pun masih juga saya pernah juga melakukan. Ya. Tapi setelah mempelajari tentang restitusi dan apa segitiga restitusi itu meminimalkan atau mampu mengelola emosi kita, bagaimana kita menghadapi siswa. Betul sekali yang disampaikan Bu Tuti, kita harus dikondisikan dulu nih, kita stabilkan dulu nih emosi kita. Ya, berarti kita memang berada di posisi yang netral. Jadi kita benar-benar menghadapi siswa berpihak pada murid, dan berpihak pada murid di sini bukan berarti kita membela murid, tapi kita di situ pun membantu siswa menemukan masalahnya dan membantu juga menemukan solusi dari masalahnya. Di sini kita masih sama-sama belajar juga, dan ini perlu latihan, perlu kita terapkan bersama-sama Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu saja, Bu Ibu, mungkin ada yang mau ditambahkan. Dari kelima tingkatan tadi kita biasanya kan ke penghukum ya. Selama ini kita ke penghukum ya Bapak Ibu, kebanyakan sih ke penghukum. Saya sendiri ya, hukumannya apa, konsekuensinya apa gitu ya. Cuman setelah belajar dari sini ya, di sini kita untuk berbagi ke teman-teman bahwa kita
bisa ya mungkin di lain atau pokoknya nantinya bisa ke tingkat yang ke manajer gitu. Jadi nggak bisa langsung melompat ke manajer gitu ya. Mungkin dari step ke step. Karena kebiasaan kita memang sebagai penghukum. Jadi mau tiba-tiba langsung ke manajer kayaknya agak gimana. Ibu kemarin kayak gitu ininya caranya kok tiba-tiba sekarang jadi halus gitu ya. Jadi ada mungkin butuh waktu yang lama ya Bapak Ibu. Itu aja sih dari saya. Kami kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bu Tuti dan jawabannya Bapak Ibu pemateri. Untuk selanjutnya kami silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya kembali silakan. Oh iya, Bu Teti silakan Ibu. Kan ada perbedaan zaman yang namanya kan. Kalau dulu mencontek itu memang sesuatu yang tidak dibolehkan. Tetapi zaman anak-anak sekarang itu mencontek sama-sama lulus, sama-sama berhasil. Itu sekarang itu modelnya. Jadi mencontek itu apa namanya? Sebetulnya tak apa-apa kalau zaman sekarang anak-anak pemalas itu. Anak-anak kan pemalas PR, bukan seperti kita dulu kan. Nah, jadi mungkin perubahan zaman mencontek itu mungkin tak ada masalah juga. Yang penting dia memahami. Maaf kalau salah. Silakan Bu. Ya, baik, saya coba jawab ya Bu. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang itu bukan menyontek Bu, tapi berkolaborasi. Jadi saling sekarang tetap tak boleh Bu, bukan dulu aja tak boleh, sekarang tuh tak boleh nyontek gitu Bu. Oh gitu, jadi itulah karena sekarang kan memang nggak dibolehin anak itu nggak lulus ya Bu. Kalau bisa lulus semua ya. Makanya mungkin dari situ. Jadi kalau ya udahlah daripada nggak selesai, salin aja lampunya itu. Mungkin gitu maksudnya ya Bu ya. Kalau dulu kan memang benar-benar ya Bu ya. Kalau tahu contek ya udah nggak lulus gitu. Gimana nih? Boleh dinikmati sama ini. Kita kembalikan ke peran kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kita berperan di sini seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara. Tugas kita adalah menuntun anak. Nah, bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada anak, dan ini sudah menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau mencontek itu adalah suatu tindakan yang tidak jujur. Nah, inilah kita sebagai guru, kita dituntut bagaimana kita bisa membersamai anak, bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu akan sadar dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu, bukan karena terpaksa. Kalau saya tidak mengerjakan tugas nanti saya akan kena hukum. Kalau saya mengerjakan tugas nanti saya akan mendapatkan penghargaan atau pujian dari Bapak dan Ibu guru. Itu yang kita coba ubah pemikiran itu, bagaimana anak itu termotivasi dalam dirinya sendiri. Ketika saya tidak mengerjakan tugas itu ada nilai-nilai yang dia yakini bahwa ada kesalahan nih kalau saya tidak mengerjakan tugas. Itu berasal dari motivasi dalam diri. Tapi karena anak mencontek itu karena nanti ya supaya lulus sama-sama, itu kan motivasinya dari luar. Inilah yang kita harapkan. Kita duduk di sini bersama-sama, bagaimana kita menuntun anak, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan terhadap anak supaya dia ini sadar kebutuhan dia untuk masa depannya. Mungkin dari saya itu, Pak, mungkin ada yang menambahkan? Itu saja. Bagaimana Bu Teti, puas dengan jawaban saya? Iya, saya berharap Bu Teti juga tidak puas dengan jawaban saya. Saya bukan alat pemuas Bu Teti. Terima kasih Bu Teti, nanti kita bisa berkolaborasi.
Baiklah, terima kasih Bu Dini. Baiklah, satu pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bu Yurti, Pak Suli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat di SMK Negeri 1 Gunung Kijang. Nah, kalau kita berbicara berkenaan dengan teori, itu hal yang sangat-sangat mudah. Seperti ini. Nah, sekarang kita ini kan sudah dalam kehidupan nyatanya. Apalagi saya selaku kesiswaan dan merasa bahwasanya dari 5 itu hal yang selalu kita lakukan itu di bagian yang pertama sama yang kedua. Nah, jadi sebagai pertanyaan, solusi untuk CGP ini, pecahan masalah yang sedang kita alami atau permasalahan yang sedang kita hadapi di SMK kita ini, satu diantaranya berkenaan dengan keterlambatan siswa. Mungkin untuk pertama kali kita mendekatkan diri bertanya kepada mereka bahwasanya apa alasan kamu terlambat. Mereka selalu mengungkapkan ngantar adik di sekolah, ada yang bangun kesiangan, ada yang bannya bocor dan lain sebagainya. Namun jika siswa tersebut melakukan kesalahan dengan berulang-ulang kali dengan alasan yang sama, yaitu alasan yang paling tidak diterima adalah kesiangan. Mungkin kesiangan itu kita bisa lagi mencari informasi kenapa kamu bisa kesiangan, berarti kamu tidurnya malam. Dengan alasan mereka nggak bisa tidur Bu kalau seandainya tidak menggunakan HP, mata ini nggak bisa merem kalau seandainya belum jam 2, misalnya seperti itu. Nah, jadi tindakan kita sebagai guru yang memiliki pendekatan restitusi itu, apa sih yang menjadi pemecahan masalah yang harus kita tindak lanjuti dari siswa-siswa kita yang luar biasa di SMK ini? Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari teman kita. Berkaitan dengan prakteknya ya, kalau kita sekarang berbicara tentang teori, ya teori itu seperti itu, memang enak diucapkan tapi agak sulit diterapkan. Namun sebagai seorang pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolah, itulah tantangan kita sebenarnya. Memang sulit, kita pun memahami hari-hari kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan siswa yang kadang-kadang itu saja. Sehingga walaupun kita restitusi berkali-kali sekalipun akan begitu-begitu saja. Kan begitu ya maksudnya. Sulit sekali mengendalikan siswa zaman sekarang. Entah itu perkembangan zaman atau potensi alam dan sebagainya, kita juga belum paham. Tapi yang jelas pada saat ini kita diberikan sebuah panduan di dalam program pendidikan PGP ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan siswa. Apakah itu efektif atau tidak? Itu kita juga belum bisa meyakini 100% saat ini. Namun kita berupaya ke arah itu. Bagaimana program-program siswa kita selesaikan dengan cara-cara yang lebih elegan gitu ya, tanpa harus memaki, menghukum segala macam. Itu sebuah upaya. Apakah itu berhasil atau tidak, kita belum yakin juga sepenuhnya. Inilah tantangan kita ke depan yang saya akui juga. Persoalan-persoalan siswa di lapangan itu banyak sekali dan sulit untuk dikendalikan kadang-kadang. Tapi bagaimanapun ini sudah terjadi dan dihadapkan dengan sebagai tugas dan tanggung jawab mulia kita untuk berupaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada itu. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari kawan-kawan, dari Pak Suli dan kawan-kawan yang lain bisa memberikan jawaban konkretnya, ya kami silakan. Jadi Pak Suli sepertinya mau ada penguatan. Baik, menanggapi pertanyaan dari Bu Yufi tadi. Jadi untuk ini adalah solusi Bu Yufi. Jadi dengan tahapan-tahapan restitusi tadi kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apa, dan tujuannya adalah untuk merubah perilakunya sebenarnya.
Tapi pada dasarnya sekolah kan ada namanya peraturan yang dituangkan dalam bentuk KOSP di sekolah kita, tata tertib juga. Jadi kita tidak serta merta, misalnya anak terlambat, ya udah terlambat poin sekian. Jadi kalau misalnya kita masukkan seperti itu, kita tidak mau ada perubahan di dia, gitu. Jadi dengan restitusi tadi, dengan kita menanyakan bagaimana, itu merupakan suatu proses yang akhirnya dia mengubah perilaku. Nggak ubah, kita lakukan lagi. Nggak berubah, kita lakukan lagi. Tujuannya adalah ingin merubah perilaku dia yang tak baik menjadi baik. Namun kalau misalnya sudah kita lakukan pembinaan, restitusi dan segala macam tidak berubah, kita kembalikan kepada peraturan di sekolah kita. Apabila dia tidak masuk, misalnya kan dalam waktu beberapa persen kan ada jatuh ya, berarti sudah masuk. Tidak, misalnya tidak naik kelas, berarti dia tidak naik kelas. Tapi jangan sebelum kita tidak menaikkan kelas, nah kita kan mau dia sekolah, belajar, perilakunya berubah. Nah inilah instrumennya kita menggunakan restitusi ini. Saya rasa seperti itu Bu Yufi. Kalau ada tambahan yang lain dari Bu Yufi, dipersilakan. Terima kasih jawabannya Pak Suli dan Pak Syafina. Baiklah, cukup sekian ya Bapak Ibu, 3 pertanyaan saja. Waktu juga sudah mepet, mau habis. Tutup ya Bu ya. Baiklah, demikian acara kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10 SMK Negeri 1 Gunung Kijang. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada silap kata. Untuk menutup acara pada hari ini, kita akan tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu dokumentasi, Bapak Ibu silakan.